Ya, kembali lagi bersama IDSec dan di seri video kali ini kita akan coba mempelajari tentang bagaimana membangun clone dari Medium. Teman-teman pasti tahu website Medium ini kayak portal berita yang mungkin universal banget kontennya, mulai dari hal yang biasa, berita-berita terbaru, mungkin juga hal-hal berbau IT juga banyak sekali di sana, dan kita akan coba mendesain ulang atau membangun ulang dengan menggunakan Next.js. Dan untuk teknologi front end-nya sendiri, selain Next.js, kita akan menggunakan Tailwind untuk mendesainnya seperti ini. Ini tampilan dari yang akan kita buat. Kemudian untuk Next.js-nya ini kita akan implementasikan juga dengan menggunakan TypeScript, dan untuk sisi back-end-nya kita akan menggunakan Sanity, di mana Sanity ini merupakan mungkin bisa dibilang headless CMS. Jadi kayak platform buat ya teman-teman yang nggak punya waktu buat bikin bagian back-end-nya untuk membangun API-nya untuk membuat skema dari database yang akan kita gunakan, ya cukup menggunakan Sanity ini. Dan untuk input datanya pun sebenarnya ada dashboard yang sudah dibuat kayak gini contohnya. Di sini ada beberapa tabel, ya hitungannya konten ini kayak tabel. Dan di sini ada tabel post, author, kategori, dan untuk postnya sendiri saya sudah contohkan dengan dua data yang tampil juga di sini. Nih, untuk title, description, kemudian ada slug juga yang di-generate oleh title yang kita inputkan, dan authornya juga di sini kita memanfaatkan dari data atau tabel author. Jadi di sini untuk relasinya juga udah ada. Kemudian sampai dengan rich text editornya juga udah ada. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nambahin konten untuk isinya sendiri ya udah bagus kayak gini. Oke, dan untuk tampilannya sendiri, selain kita akan membuat halaman home, ini juga bisa kita klik. Jadi bagian detailnya juga kita bisa akses. Nah, kayak gini tampilan detailnya. Ya, mungkin udah mirip-mirip banget kayak Medium lah ya kayak gini. Kita akan tampilkan title, description, kemudian ada autornya juga. Ini ada foto di mana autor, ya foto autornya juga ya. Di sini terus ada publish ad, data timestampnya, sampai dengan hasil dari markdownnya pun di sini kita akan tampilkan sebagai sesuai dengan format yang kita inputkan di dalam Bridge Editor. Gitu sih. Oke. Dan ya mungkin kita bisa langsung aja setup dari projectnya, karena kita akan menggunakan Next.js. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan coba buka terminal, dan di sini saya sudah menyediakan terminalnya. Oke. Di dalam folder Sanity Medium nantinya kita akan coba buat di bagian back end dan front end. Yang sekarang kita akan buat bagian front end-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah npx create next app, dan karena kita akan gabungkan dengan Tailwind, jadi kita akan tambahkan example with Tailwind CSS. Dan untuk nama projectnya mungkin medium front end kayak gini. Oke, kita tekan enter dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Pastikan teman-teman terhubung dengan internet, dan mungkin di sini beberapa ya membutuhkan beberapa waktu ya untuk menginstalnya mungkin, dan sambil menunggu kita bisa install bagian backendnya juga. Jadi untuk bagian backendnya di sini teman-teman bisa akses lagi ya di situs sanity.io bagian get start. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js-nya juga untuk membuat project ini, dan ya teman-teman bisa akses aja di nodejs.org kalau misalkan belum install, download di sana dan lakukan instalasi sesuai dengan sistem operasinya. Oke, di sini kita akan jalankan npm install global dari Sanity CLI-nya terlebih dahulu. Kita akan jalankan di terminal lain. Untuk instalasi dari toolsnya ini sih nggak apa-apa ya di luar dari project yang sama. Oke, di sini udah selesai sih untuk Next.js-nya. Kita lanjutkan juga untuk backend-nya aja. Di sini kita masuk ke dalam directory code text sanity medium. Yap, di sini ada medium front end yang baru aja kita install, dan sekarang kita akan jalankan bagian sanity init. Oke, di sini kita akan jalankan sanity init, dan agar teman-teman bisa mendapatkan free boosted ya, kayak untuk mendapatkan 200.000 request API, kemudian ada bandwidth mungkin sekitar ya kisaran 20 giga, kemudian ada 1 mega
mungkin API CDN 1 M itu 1 million kayak gitu ya. Teman-teman bisa akses secara gratis. Jadi untuk mungkin development dengan membuat clone Medium ini sangat cukup. Dan kalau misalkan teman-teman ingin pakai secara production ya mungkin bisa teman-teman akses di bagian pricingnya gitu. Jadi untuk proses atau untuk kebutuhan trial sih udah cukup banget lah. Teman-teman jalankan Sanity Init, project plan, dan masukkan boosted free dengan tanggal berikut. Oke, kalau misalkan udah kita tekan enter dan yap, nanti ada beberapa hal yang akan kita pilih. Dan di sini sebenarnya teman-teman kalau misalkan belum punya projectnya, di sini kita pilih create new ya. Terus di sini ada Sanity Medium yang udah saya gunakan sebelumnya. Jadi ini kita bisa buat lagi create new project. Mungkin kita inputkan dengan Sanity Medium kayak gini tanpa script. Oke, kita masukkan. Kita langsung pilih yes aja untuk menggunakan default setnya. Tunggu sampai creating datasetnya selesai. Dan ya selanjutnya di sini ada project output path. Jadi kita akan tentukan di folder mana kita akan menginstal si Sanity-nya. Kalau sebelumnya di sini ada medium front end, mungkin di sini kita akan buat aja medium back end di dalam folder yang sama. Maksudnya di dalam folder Sanity Medium masih sama di sini. Dan di sini kita perlu pilih project template-nya. Jadi di dalam Sanity udah dibuat ya pilihannya. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin project movie list, di sini pilih movie project, atau kalau misalkan teman-teman pengen bikin project untuk e-commerce, skemanya juga udah ada sama sampel datanya. Dan di sini kita bisa pilih blog juga kalau misalkan ya kita ingin membuat blog kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ingin membuat project di luar dari 3 template tersebut, teman-teman bisa pilih aja di bagian create project. Nah, karena kita akan menggunakan blog, karena medium ini sama seperti blog kayak gitu, jadi kita bisa pilih bagian blog aja biar lebih cepat. Oke, ditunggu sampai proses resolvingnya selesai, setup dari projectnya selesai. Tunggu aja sampai selesai semuanya, dan ya mungkin bisa teman-teman sediakan camilannya dan lain-lain. Oke, kita tunggu. Oke, terlihat teman-teman di sini udah selesai ya untuk proses instalasi dari Sanity-nya, dan ada beberapa perintah yaitu Sanity Doc kalau misalkan teman-teman pengen buka dokumentasi, kalau misalkan teman-teman pengen manage di bagian setting ya, kayak untuk mendapatkan API token dan lain-lainnya, itu bisa di Sanity Manage, nanti akan otomatis buka project manajemennya di browser. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen menjalankan si project backend-nya itu dengan menggunakan perintah Sanity Start. Oke, untuk keduanya mungkin kita akan jalankan aja langsung di Visual Studio Code. Jadi di dalam project folder Sanity Medium, di sini saya jalankan code dan titik. Nantinya kedua folder medium backend dan front end ini harusnya udah masuk langsung ya di dalam folder ini. Oke, sebelum mulai mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman install aja dulu di extensionnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal S7 React. Ini yap, teman-teman bisa install extensionnya supaya kalau misalkan teman-teman pengen mengenerate komponen si ya komponen function dan beberapa snippet lainnya itu udah otomatis jalan gitu. Terus karena kita akan menggunakan Tailwind, jadi ya kita juga akan install Tailwind CSS IntelliSense. Jadi teman-teman install aja di sini Tailwind CSS IntelliSense, dan karena saya sudah menginstalnya jadi bisa langsung kita lanjutkan. Oke, dan untuk menjalankan kedua project ini mungkin kita akan buka beberapa terminal sekaligus. Yang pertama kita masuk ke bagian medium backend terlebih dahulu, dan kita akan jalankan Sanity Start kayak gini untuk menjalankan bagian backendnya. Dan untuk menjalankan bagian front end kita masuk di dalam medium front end. Medium front end kita kurang satu kata, medium front end. Dan karena kita menggunakan Next.js, jadi kita akan jalankan npm run dev untuk menjalankan project tersebut. Nah, supaya nggak bingung nih terminal mana yang akan menjalankan backend dan bagian mana yang menjalankan front end, mungkin kita bisa rename aja sih bagian terminalnya kayak gini. Misal yang ini digunakan untuk Next, kemudian yang ini digunakan untuk Sanity kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh restart atau menjalankan perintah di dalam
projectnya itu masing-masing projectnya bisa dilihat ya. Di sini ada labelnya. Itu sih. Oke, untuk Next.js-nya mungkin udah selesai. Bisa diakses di localhost dengan portnya itu 3000. Untuk tampilan awalnya harusnya kayak gini. Yap. Dan untuk backend ya kita tunggu sampai proses compilingnya selesai. Yap, di sini ada localhost dengan portnya itu 3333. Nah, kita bisa lihat juga di dalam browser. Dan nantinya sih kalau misalkan ya teman-teman perlu login sesuai dengan akun yang didaftarkan. Jadi pada saat um, mungkin pada saat menjalankan perintah sanity init itu teman-teman dibutuhkan atau memerlukan proses login, dan loginnya itu bisa menggunakan Google atau GitHub, dan pastikan teman-teman ini login dengan email yang sama. Karena saya menggunakan Google ya, jadi bisa pilih Google dan cari bagian email yang digunakan. Oke, dan tunggu sampai proses masuk ke bagian desktopnya. Oke, di sini sama ya, ada beberapa dokumen yang sama seperti yang saya gunakan. Ada post author, kategori, dan karena datanya kosong tentu aja kosong. Dan untuk membuat data barunya teman-teman bisa klik di bagian sini. Oke, ada create dokumen harusnya. Nanti otomatis muncul inputan sesuai dengan skema yang dibuat, mulai dari title sampai dengan body. Dan ada beberapa skema yang nanti perlu kita tambahkan secara manual, yaitu description. Kita akan bahas juga nanti. Dan di sini ada vision. Jadi vision ini bisa dibilang kayak tools untuk query langsungnya. Di sini teman-teman bisa jalankan query yang dimiliki oleh Sanity. Jadi menggunakan query Sanity sendiri. Kayak gini contohnya ya. Misalkan kita ingin mendapatkan data dari dokumen post, kemudian kita fetch, jadi bakal muncul resultnya kayak gini. Oke, no document found. Coba di sini nggak ada sih proses ini, harusnya masuk ke studionya ya, di localhost port 333-nya, karena ini udah deploy, jadi nggak ada proses query. Nanti kita akan bahas lah dengan berjalannya seri tutorial ini. Oke, untuk persiapan project udah selesai. Dan untuk bagian front end-nya di sini kita menggunakan Next dan menggunakan TypeScript. Oke. Di sini kita sudah mendefinisikan dengan menggunakan TypeScript, dan mungkin kita bisa lanjutkan pembahasannya dengan bagaimana membuat navbar sesuai yang kita buat di sini, seperti ini, seperti yang di atas ini, dengan menggunakan Tailwind, dan kita akan bahas topik tersebut di video selanjutnya.